Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Nyeh. Loh iyalah. Masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kader PDIP dan simpatisannya dan bahkan Ibu Megawati akan menggeruduk KPK. Wah, ngeri sedap bos ya. Artinya apa? Artinya bahwa selama ini kita lihat bahwa Hasto sejak lama sebenarnya ya, kenapa kok tidak jadi tersangka? Kenapa baru sekarang kok jadi tersangka? Artinya apa? Artinya bahwa persoalan-persoalan politik kenapa kok tidak dituntaskan sejak dulu? Harun Masiku belum ditangkap saja, Hasto sudah jadikan tersangka. Mau di mana alat buktinya? Apakah Setiawan komisioner KPU di situ yang kemudian ditetapkan sudah jadi tersangka, sudah 5 tahun di dalam penjara, sudah mau keluar dia begitu kan? Ya, kok Hasto baru ditetapkan? Siapa yang menghalangi itu? Akankah ini adalah rezim Jokowi yang kemudian ada nuansa-nuansa intervensi kepada KPK atau bagaimana begitu kan? Ini kan jelas ya, kalau sekarang ini dipolitisasi, Bro. Hasto ini dipolitisasi kalau sekarang. Kenapa tidak ditangkap sejak dulu begitu kan? Ya. Dan Ibu Megawati sudah berjanji kalau Hasto ini akan dijadikan tersangka, Megawati akan turun tangan, akan turun gunung. Wow. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap ya. Kita tunggu saja kira-kira ya Mak Banteng ini bakal turun atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami ketika melihat hukum yang ada selama ini, nampaknya begitu kan. Ya nampaknya ya terkesan dipolitisasi. Ya, kenapa seorang Jokowi mereka berani begitu kan ya mengobok-ngobok PDIP ya karena mungkin sudah tahu ya, kartu trafnya sudah tahu mereka, kartu asnya mereka tahu. Mungkin begitu kan ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini banyak orang yang mengatakan wah ini jangan-jangan nanti di demo atau bagaimana begitu kan, karena begitu banyak orang-orang yang melihat bahwa ya Hasto sudah jadi tersangka kabarnya ya. Sudah jadi tersangka, terus kemudian kita tunggu bagaimana action dari PDIP itu sebenarnya. Dengan adanya seperti ini, orang-orang akan melihat begitu kan ya, apa yang sebenarnya terjadi ya kepada kepada PDIP ini begitu kan ya. Nampaknya oke lah kalau kasus misalnya ada dugaan suap, tapi Hasto ini dengan Harun Masiku tidak merugikan uang negara loh. Mereka hanya suap ya, yang awalnya 1,5 M ya turun ya diberikan 600 juta, maaf ya. Hanya diberikan 600 juta begitu ya dengan adanya suap itu. Dan itu uang sendiri, uang pribadi, walaupun dikatakan suap, ya silahkan. Karena yang kita lihat begitu kan, suap itu terjadi di internal PDIP sendiri dengan dengan penyelenggara pemilu, tapi tidak merugikan uang negara. Sedangkan orang-orang yang merugikan uang negara hanya dihukum 6 tahun. Kira-kira sedap begitu kan. Bagaimana tidak marah Ibu Megawati begitu kan ya ketika mereka sudah sudah seolah-olah PDIP dipermainkan seperti itu. Jadi Hasto ini kesayangannya Ibu Megawati begitu kan. Ya sebentar lagi akan keluar kok begitu kan. Kalau ini jadi tersangka, sebentar lagi keluar kok. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang sudah sudah dimasuk penjara ya sudah mau keluar semua kok begitu kan. Makanya 3 pernyataan keras dari Ibu Megawati, jika benar Hasto itu ya ditersangkakan, mereka akan menjemput Hasto sendiri, akan turun gunung sendiri, dan bahkan ya kita lihat saja begitu kan. Bisa saja di demo. Tapi sebenarnya tanda-tanda Jokowi begitu kan ya untuk menghancurkan PDIP sudah terjadi ya. Sudah ada aroma-aroma begitu kan ya. Ada aroma-aroma. Tidak biasanya sosok seorang Jokowi di situ begitu kan ya. Ketika ketika waktu santai begitu kan, ketika melihat dengan hal-hal video-video seperti ini, nampaknya tembak-tembak itu nampaknya mungkin sudah ada indikasi kepada PDIP atau Hasto bagaimana partai coklat yang beringas hari ini
benar-benar berpihak kepada seorang Jokowi, misalnya begitu kan ya, misalnya orang-orang akan melihat seperti itu begitu, sampai menjadi trending topik begitu kan. Saya kira apakah Hasto ini terlalu bersuara ya, atau terlalu lantang bersuara sehingga yang terjadi adalah seperti ini? Apakah seperti itu? Mungkin dalam dunia politik iya ya. Tapi saya rasa ya dengan adanya seperti ini, siapapun yang melakukan korupsi itu adalah musuh kita bersama. Ya, kita harus benar-benar mendukung pada penegak hukum. Tapi ya harus perlu digarisbawahi begitu kan. Kenapa kok baru sekarang? Ya, kenapa kok baru sekarang? Harun Masiku saja belum jadi terungkap, ya Hasto jadi korban. Hasto jadi korban di situ. Jadi saya kira melihat dengan perlawanan politik hari ini, justru Jokowi ya punya reputasi dan jaringan yang sangat kuat karena ini adalah mantan presiden. Tentu kita tahu bahwa suatu saat nanti pasti ada karma kepada seorang Jokowi begitu kan. Kalau itu terjadi ya, dalam artian bahwa ya kalau ini benar-benar siapa yang dibalik ini semua kan begitu kan ya. Maka dari tim hukum dari PDIP sendiri sudah muncul dan bersuara bagaimana tindak lanjut Hasto ini ya. Nampaknya ini hanya menjadi gertakan saja begitu. Saya yakin ya dalam waktu tidak akan lama Hasto ini akan bebas begitu kan ya. Karena kita lihat saja menangkap Harun Masiku tidak bisa, kok masa Hasto mau ditangkap? Kan itu logikanya. Kalau toh pada hakikatnya ada keterlibatan Hasto di dalamnya, kan itu kan soal-soal yang kemudian tidak perlu dipenjara, tidak perlu dijadikan tersangka begitu kan ya. Dalam artian ya misalnya begitu kan ya, ada orang yang bermasalah ya, ada orang yang bermasalah, ada yang menyuap. Lalu kemudian Hasto ada misalnya datang. Ya kalau hanya datang untuk lalu kemudian sebagai sekjen di situ begitu kan ya, sebagai sekjen partai datang ke anak buahnya, ya mau apa, mau sana sini, mau apa dan sebagainya, menurut saya pribadi ya nggak ada masalah begitu kan. Ya padahal ini kan Hasto kan tidak merugikan uang negara ya. Terus kemudian yang keluar sendiri adalah dari kader sendiri begitu kan ya. Buat apa? Yang paling dihukum hanya 2 tahun kok begitu kan. Kalau hanya 2 tahun ya paling sebentar lagi dijemput oleh Ibu Megawati bebas. Pasti bebas lah begitu. Bahkan ini sangat-sangat disayangkan begitu kan ya oleh oleh dari beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ya terkesan bagaimana ya KPK ini begitu kan ya, karena yang kita lihat hari ini adalah ya bagaimana soal Hasto ini jadi tersangka ya, bahkan kata Maki KPK salah langkah. Harun Masiku ditangkap dulu sebenarnya ya. Bagaimana Harun Masiku bisa bernyanyi dan sana sini begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa ya Harun Masiku ditangkap dulu. Kok ini bisa-bisanya? Kasus ini sudah hampir 5 tahun loh begitu kan ya. Ini sama dengan kasus Tom Lembong. Sudah puluhan tahun mereka sudah jadi tersangka. Kenapa sih pertanyaannya adalah kenapa soal kasus-kasus lama itu begitu kan ya, yang kemudian ya diangkat kembali. Apakah ini tidak sejalan dengan dunia politik yang kemudian mereka anut? Atau jangan-jangan ya ada segelintir orang yang ingin yang ingin menjadi gertakan. Ya, padahal sudah jelas-jelas di depan mata ada kerugian uang negara, ya. Ada ini, ada itu, masih saja eksis begitu kan. Masih saja menjadi menteri. Ini kan gimana logikanya? Ini akan senasib dengan menteri-menteri yang sekarang atau menteri-menteri Jokowi nanti begitu kan ya. 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi akan terungkap menteri-menteri Jokowi itu. Nah, kalau sudah ada dunia kasus seperti itu seharusnya kan dipecah, artinya sudah dibereskan begitu kan ya, sudah dibereskan ya. Coba kita baca komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra nih ya. Perang sesungguhnya sebenarnya baru saja dimulai, selama ini memposisikan diri sebagai hanya pihak yang menonton saja. Baru saja memproklamirkan turun gunung. Walaupun selama ini merasa ada pihak-pihak internal tersandra ya. Ada juga yang berkomentar ya, Mak Banteng kalau udah marah geger nih dunia persilatan. Jadi siapapun yang bersalah silahkan diadili begitu kan ya. Yang namanya penegak hukum ya silahkan.
Tapi jangan ada nuansa-nuansa bersifat politis, ya. Kalau mau diadili semua, pasti semua partai ini akan kena begitu kan, ya. Karena di dalamnya pasti ada intervensi sana sini. Ya, semoga saja KPK tidak bisa intervensi. Tapi masa yakin begitu kan ya? Masa yakin tidak bisa diintervensi? Ini banyak sih. Coba kita baca ya pernyataan dari Bu Megawati ya, jika benar Hasto ditersingkirkan ya atau ditersangkakan, mereka akan geruduk KPK ya. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri berulang kali menyatakan akan bereaksi keras jika Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nantinya menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dalam kasus beberapa kesempatan ya, Presiden RI 5 itu bahkan mengultimatum agar penegak hukum di KPK tidak berpolitik dan bakal pasang badan jika Hasto ditangkap KPK. Bahkan ancaman geruduk KPK ini, Ketua PDIP ya Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan bahkan ini akan menggeruduk ya ketika Hasto ditangkap. Nah, kita lihat saja begitu kan ya. Ini tantangan bagi penyidik ya. Ternyata dengan adanya seperti ini justru menjadi spekulasi begitu kan ya. Saya kira inilah yang akan terjadi di negara kita kalau kasus lama diungkit kembali, tidak dituntaskan ya seperti ini begitu. Mengapa di era Jokowi ya aman-aman aja begitu, sana sini aman-aman aja, KM 50 aman-aman aja, sana sini ya patus waktu-waktu pasti akan terungkap kembali begitu kan ya. Jadi sebenarnya Hasto ini kalau mau ditetapkan tersangka sejak awal, sejak Novel Baswedan begitu. Kenapa kok baru sekarang? Ini kan aneh. Bahkan dianggap sebagai politis ya, karena ditangkap sekarang begitu. Harun Masiku masih belum ditangkap dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kinerja KPK saat Jokowi memimpin itu sangat buruk sekali begitu kan. Ya, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kenapa? Menangkap Harun Masiku saja tidak bisa kok begitu kan ya, kok langsung yang menjadi sasaran itu adalah Hasto. Kan itu logikanya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.